Aku pikir pengabdianku selama ini sudah cukup. Namun, saat aku berhasil naik jabatan, suamiku justru menuduhku berselingkuh dengan atasanku. Mertuaku memfitnahku tanpa ampun. Ternyata, semua itu hanya skenario busuk agar ia bisa menyingkirkanku dan menikahi sepupuku sendiri. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja kalian menonton? Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hari itu seharusnya menjadi salah satu hari paling membahagiakan dalam hidupku. Udara sore terasa lebih sejuk dari biasanya saat aku melangkah keluar dari gedung perkantoran bertingkat tempatku bekerja selama 5 tahun terakhir. Di dalam tas kerjaku, tersimpan sebuah amplop coklat berlogo perusahaan yang berisi surat keputusan pengangkatanku sebagai manajer pemasaran. Promosi ini bukan sesuatu yang kudapatkan dengan mudah. Ini adalah hasil dari kerja keras, lembur berhari-hari, mengorbankan waktu istirahat, dan dedikasi penuh yang kuberikan untuk perusahaan. Aku sangat bangga pada diriku sendiri. Sepanjang perjalanan pulang, senyum tidak pernah lepas dari wajahku. Di dalam taksi yang membelah kemacetan jalanan kota, pikiranku melayang pada reaksi suamiku, Mas Bayu, dan ibu mertuaku, Ibu Ningsih. Aku membayangkan betapa bangganya mereka. Tambahan gaji dari posisi baruku ini tentu akan sangat membantu perekonomian keluarga kami. Selama ini, gaji Mas Bayu sebagai staf administrasi biasa seringkali tidak cukup untuk menutupi kebutuhan bulanan, apalagi dengan gaya hidup ibu mertuaku yang sering menuntut dibelikan barang-barang baru agar tidak kalah saing dengan tetangga sebelah. Aku yang selalu menutupi kekurangannya. Aku pikir, dengan jabatanku yang baru, beban di pundak Mas Bayu akan sedikit berkurang, dan ibu mertuaku akan lebih menghargaiku. Sebelum tiba di rumah, aku meminta sopir taksi untuk berhenti sejenak di depan sebuah toko kue langganan kami. Aku turun dan melangkah masuk, menghirup aroma mentega dan gula yang menguar di udara. Mataku tertuju pada sebuah kue tart coklat yang dihiasi dengan buah ceri merah di atasnya. Kue itu terlihat sangat cantik dan lezat. Tanpa ragu, aku membelinya. Aku ingin merayakan pencapaian kecil ini bersama dua orang yang seharusnya paling mendukungku di dunia ini. Sesampainya di rumah, hari sudah mulai petang. Langit berubah menjadi jingga keunguan. Aku mendorong pagar besi perlahan, tidak ingin menimbulkan suara berisik. Rumah tampak sepi. Mobil Mas Bayu sudah terparkir di garasi, menandakan bahwa ia sudah pulang dari kantor. Aku membuka pintu depan yang kebetulan tidak dikunci dan melangkah masuk sambil membawa kotak kue di tanganku. Suasana di dalam rumah terasa hening. Tidak ada suara televisi yang biasanya menyala atau obrolan dari dapur. Mas Bayu, Ibu, Alana pulang, sapaku dengan nada riang. Aku berjalan menuju ruang tengah dan meletakkan kotak kue di atas meja makan. Dari arah kamar belakang, terdengar suara langkah kaki. Ibu mertuaku muncul dengan daster batiknya. Wajahnya ditekuk dan matanya menatapku dengan tatapan yang selalu membuatku merasa tidak nyaman. Tatapan menilai yang tajam. Di belakangnya, Mas Bayu menyusul dengan wajah kusut dan rambut yang sedikit berantakan. Ia mengenakan kaos oblong dan celana pendek, terlihat lelah dan sama sekali tidak bersemangat. Ada apa sih teriak-teriak? Berisik tahu tidak? Orang baru mau istirahat. Gerutu Ibu Ningsih sambil menarik kursi meja makan dan duduk dengan kasar. Ia melipat kedua tangannya di dada. Aku menelan ludah, mencoba mempertahankan senyum di wajahku. Maaf, Bu, Alana tidak bermaksud mengganggu. Alana cuma bawa sesuatu untuk kita makan sama-sama. Hari ini Alana ada kabar baik. Mas, kataku beralih menatap Mas Bayu yang baru saja mendaratkan bokongnya di sofa ruang TV tanpa mempedulikanku. Mas Bayu hanya menoleh sekilas, memutar bola matanya, dan mengambil remote televisi. Kabar baik apa? Paling juga dapat bonus lembur yang tidak seberapa. Sudah, aku capek. Seharian di kantor banyak kerjaan, jawabnya dengan nada ketus. Aku menghela napas panjang. Aku tahu Mas Bayu memang sering merasa lelah, tapi responsnya kali ini terasa lebih dingin dari biasanya. Aku tidak membiarkan hal itu merusak suasana hatiku. Aku berjalan mendekatinya, mengambil tempat duduk di sebelahnya, dan menyentuh lengannya dengan lembut. Bukan bonus, Mas. Aku resmi dipromosikan jadi manajer pemasaran mulai bulan depan. Ucapku dengan mata berbinar, menunggu senyum bangga muncul di wajahnya. Namun, senyum itu tidak pernah datang. Tangan Mas Bayu yang sedang memegang remote tiba-tiba berhenti di udara. Ia menoleh menatapku,
Bukan dengan tatapan bangga, melainkan tatapan tajam yang sulit kuartikan. Ada kilatan ketidaksukaan di sana. Rahangnya menegang sejenak sebelum ia membuang muka kembali menatap layar televisi yang menyiarkan berita sore. Oh, terus? Aku harus gelar karpet merah buat kamu? Ucapnya sinis. Kata-katanya sangat dingin, menembus tepat ke dadaku. Aku tertegun. Reaksinya sama sekali di luar dugaanku. Mas, kok bicaranya begitu? Aku kan cuma ingin berbagi kebahagiaan sama kamu. Gaji baruku nanti lumayan. Mas, kita bisa mulai menabung untuk beli rumah sendiri, jadi tidak perlu terus-terusan tinggal di rumah ibu. Kita juga bisa cicil mobil baru yang kamu mau kemarin. Jelasku dengan nada lembut, berusaha mencari sisi positif yang bisa menarik perhatiannya. Di meja makan, Ibu Ningsih mendengus keras. Suaranya terdengar sangat meremehkan. Halah, baru naik jadi menir saja sudah sombong mau beli rumah segala. Ingat ya, Alana, sehebat apapun jabatan perempuan di luar sana, kalau di rumah ya tetap saja kodratnya cuma pelayan suami. Jangan mentang-mentang gajimu nanti lebih besar dari Bayu, kamu jadi besar kepala dan berani nginjak-nginjak harga diri anakku. Seru Ibu Ningsih dengan suara melengking yang memekakan telinga. Aku menoleh ke arah Ibu Ningsih. Dadaku berdesir mendengar tuduhannya yang tidak beralasan. Alana tidak pernah berniat seperti itu, Bu. Alana bekerja keras juga untuk keluarga ini. Untuk membantu Mas Bayu. Jawabku tenang. Sejak dulu, aku sudah melatih diriku untuk tidak mudah terpancing emosi menghadapi sikap ibu mertuaku. Aku tahu, marah atau menangis hanya akan memberikannya kepuasan. Kekuatanku ada pada ketenanganku. Semakin mereka menyakitiku, pikiranku justru bekerja semakin jernih. Membantu kata kamu. Mas Bayu tiba-tiba bangkit dari sofa dengan kasar. Ia menatapku dengan wajah memerah. Kamu itu secara tidak langsung merendahkan aku, Alana. Kamu pikir aku tidak tahu kalau di luar sana orang-orang pasti membicarakan aku? Suami yang kalah sukses dari istrinya. Suami yang gajinya lebih kecil. Kamu sengaja kan ambil promosi itu biar bisa pamer ke keluargamu dan merendahkan aku. Aku menatap mata Mas Bayu lekat-lekat. Aku mencari sisa-sisa cinta atau setidaknya logika di sana, tapi yang kutemukan hanyalah ego laki-laki yang terluka parah. Mas, jabatan ini ditawarkan oleh perusahaan karena kinerjaku. Tidak ada hubungannya dengan merendahkanmu. Pernikahan kita ini tim, Mas. Kalau aku maju, artinya keluarga kita yang maju. Kenapa kamu malah merasa tersaingi? Tanyaku dengan nada bicara yang tetap datar dan terkendali. Alah, banyak omong kamu. Istri macam apa yang berani membantah suami seperti itu? Bayu itu kepala keluarga. Harusnya kamu tahu diri. Timpal Ibu Ningsih sambil bangkit dari kursi. Ia berjalan mendekati kotak kue yang kubawa, membukanya dengan kasar, lalu mencibir. Kue murahan begini kamu bawa pulang untuk syukuran? Buang-buang uang saja. Mending uangnya kamu kasih ke ibu buat beli token listrik. Aku membiarkan hinaan itu berlalu. Mataku tidak lepas dari sosok Mas Bayu yang kini berjalan meninggalkanku menuju kamar. Aku mau tidur. Jangan ganggu aku, ucapnya tanpa menoleh sedikit pun. Bantingan pintu kamar yang tertutup rapat menjadi akhir dari perayaan yang bahkan belum sempat dimulai. Aku berdiri di ruang tengah, menatap kue tart yang kini tutupnya terbuka berantakan karena ulah Ibu Ningsih. Ibu mertuaku itu mendecih sekali lagi sebelum akhirnya berlalu masuk ke kamarnya sendiri, meninggalkanku dalam keheningan yang menyesakkan. Alih-alih menangis dan meratapi nasib seperti yang mungkin dilakukan perempuan lain, aku menarik napas dalam-dalam. Aku merapikan kembali tutup kotak kue tersebut, membawanya ke dapur, dan memasukkannya ke dalam kulkas dengan gerakan teratur. Pikiranku mulai berputar merangkai kejadian barusan. Reaksi Mas Bayu bukan sekadar reaksi seorang suami yang minder. Ada kebencian yang terlalu cepat tersulut. Ada jarak yang sengaja ia ciptakan dengan sangat tiba-tiba. Malam harinya, setelah menyelesaikan urusan dapur dan membersihkan diri, aku masuk ke kamar kami. Mas Bayu berbaring memunggungiku, menarik selimut hingga sebatas leher. Aku naik ke atas ranjang perlahan, mencoba meredakan ketegangan. Aku mengulurkan tanganku, berniat mengusap punggungnya untuk menenangkannya. Namun, baru saja ujung jariku menyentuh kausnya, ia menepis tanganku dengan kasar. Sudah kubilang aku capek. Jangan sentuh aku, desisnya tanpa membalikkan badan. Tanganku menggantung di udara. Aku menatap punggungnya yang bergetar karena napas kasarnya. Penolakan ini bukan yang pertama kalinya belakangan ini, tetapi malam ini terasa berbeda.
Malam ini penolakannya terasa sangat final dan dipenuhi dengan rasa muak yang entah dari mana asalnya. Aku menarik tanganku kembali, membetulkan bantal, dan berbaring menatap langit-langit kamar yang temaram. Mataku sama sekali tidak mengantuk. Emosi yang bergejolak di dadaku perlahan-lahan memudar, digantikan oleh rasa awas yang tajam. Kesunyian di kamar ini bukan kesunyian yang damai, melainkan ketenangan sebelum badai. Aku tidak tahu badai apa yang akan datang, tapi instingku mengatakan bahwa sikap Mas Bayu malam ini bukanlah murni tentang egonya yang terluka karena promosiku. Ada sesuatu yang lebih besar dan lebih kelam yang sedang ia sembunyikan dariku. Dan aku, Alana, tidak akan membiarkan diriku hancur hanya karena permainan emosi murahan ini. Aku akan mencari tahu, dan aku akan menghadapinya dengan caraku sendiri. Tenang, sunyi, dan tanpa ampun. Keesokan harinya, rutinitasku berjalan seperti biasa. Aku bangun pagi-pagi sekali, menyiapkan sarapan untuk Mas Bayu dan Ibu Ningsih, lalu berangkat ke kantor. Pagi itu, aku sudah resmi menempati ruangan baruku. Berkas-berkas mulai menumpuk, dan jadwal pertemuanku langsung padat. Namun, di sela-sela kesibukan menyusun strategi pemasaran yang baru, pikiranku sesekali masih tertuju pada kejadian semalam. Penolakan Mas Bayu dan kebencian terang-terangan dari ibu mertuaku bukanlah hal yang bisa kuabaikan begitu saja. Tepat pukul 4 sore, pekerjaanku untuk hari itu selesai lebih awal. Pak Dimas, direktur utama di perusahaanku yang juga merupakan atasan langsungku sekarang, sempat memanggilku sebentar ke ruangannya untuk membahas laporan proyek bulan depan. Setelah itu, aku memutuskan untuk langsung pulang. Aku ingin menyelesaikan ketegangan yang menggantung di rumah. Mungkin Mas Bayu sudah lebih tenang hari ini dan kami bisa bicara baik-baik sebagai orang dewasa. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping begitu aku mendorong pintu depan rumahku. Baru saja kakiku melangkah masuk ke ruang tamu, sebuah amplop coklat tebal melayang dengan kecepatan tinggi ke arahku. Amplop itu menghantam dadaku sebelum akhirnya jatuh berhamburan di lantai keramik. Isinya berserakan. Lembaran-lembaran foto berukuran 4R tercetak jelas, menampilkan gambar diriku. Itu kelakuan aslimu di luar sana? Hah? Suara guntur Mas Bayu menggelegar dari arah ruang tengah. Aku menunduk, pandanganku menyapu foto-foto yang berserakan di sekitar sepatuku. Mataku menyipit, mengamati satu persatu gambar tersebut. Itu adalah foto-fotoku bersama Pak Dimas. Foto pertama menunjukkan kami sedang duduk berhadapan di sebuah kafe terbuka. Foto kedua menampilkan Pak Dimas yang sedang tertawa sambil mencondongkan tubuhnya ke depan meja, dan aku yang tersenyum menanggapinya. Foto ketiga, yang paling manipulatif, diambil dari sudut belakang yang membuat tubuh Pak Dimas terlihat seolah-olah sedang memelukku, padahal ia hanya sedang mengambil dokumen yang terletak di sisi mejaku. Aku ingat betul momen itu. Itu adalah pertemuan makan siang minggu lalu di mana kami membahas detail kontrak kerjasamaku sebelum pengumuman promosi resmi dikeluarkan. Tempat itu ramai, di tengah mal besar, sangat terang dan terbuka. Alih-alih panik atau berteriak histeris, aku berjongkok dengan gerakan perlahan dan elegan. Aku memungut foto-foto itu satu persatu, menumpuknya dengan rapi di telapak tanganku. Detak jantungku yang semula berpacu kini justru melambat. Otakku mulai bekerja dengan sangat dingin. Seseorang telah menguntitku. Seseorang dengan sengaja mengambil gambar-gambar ini dari sudut yang sangat spesifik, untuk menciptakan ilusi perselingkuhan. Aku bangkit berdiri, menatap lurus ke arah Mas Bayu yang kini berdiri dengan napas memburu, wajah merah padam, dan urat leher yang menonjol. Di belakangnya, Ibu Ningsih muncul dengan wajah penuh kemenangan yang berusaha ia tutupi dengan raut keterkejutan yang dibuat-buat. Jadi ini caramu naik jabatan, Alana? Jual diri sama atasanmu? Bentak Mas Bayu sambil menunjuk-nunjuk wajahku dengan telunjuknya yang gemetar. Pantas saja gajimu besar, pantas saja kamu sombong. Ternyata uang haram hasil melacur di luar sana. Kata-kata kasar itu meluncur begitu saja dari mulut laki-laki yang telah kunikahi selama 3 tahun. Rasa sakit sempat menyengat ulu hatiku, namun dengan cepat kutekan dalam-dalam. Aku tidak akan memberinya kepuasan melihatku hancur. Wajahku tetap datar, tanpa ekspresi. Mas Bayu, dari mana kamu dapatkan foto-foto ini? Tanyaku dengan suara yang sangat tenang. Terlalu tenang, hingga membuat Mas Bayu sempat tertegun sejenak karena ia mengharapkan aku menangis terseduh-seduh sambil berlutut memohon ampun. Tidak penting dari mana aku dapat foto itu. Yang penting adalah bukti kalau kamu itu istri yang menjijikkan. Perempuan murahan. Teriaknya lagi, berusaha menutupi kegugupannya melihat ketenanganku.
Ibu Ningsih tidak mau ketinggalan. Ia melangkah maju, berkacak pinggang di depan wajahku. Ya ampun, Alana. Ibu tidak menyangka kamu sebusuk ini. Selama ini sok suci, sok paling pintar cari uang, ternyata uangnya dari hasil godain suami orang. Cih, najis rumahku diinjak sama perempuan gatal sepertimu. Ibu Ningsih meludah ke arah lantai di dekat kakiku. Ibu, panggilku dengan nada suara yang rendah namun syarat akan ketegasan. Bicaralah dengan nada yang lebih pelan. Tidak perlu berteriak. Tetangga bisa dengar. Biar semua orang tahu kalau menantuku ini ternyata pelakor. Biar tetangga tahu kalau kamu cuma numpang hidup di sini pakai uang haram. Jerit Ibu Ningsih semakin menjadi-jadi. Ia bahkan sengaja berjalan ke arah jendela ruang tamu yang terbuka, berniat agar suaranya terdengar sampai ke jalanan. Aku mengalihkan pandanganku kembali pada Mas Bayu. Aku menatap langsung ke dalam matanya. Mas, kamu tahu betul ini foto apa? Ini minggu lalu, saat makan siang di Cafe Mall Senayan. Kami membahas kontrak kerjaku. Tempat itu sangat ramai. Kalau aku memang berselingkuh, apa menurutmu aku akan melakukannya di tempat terbuka yang bisa dilihat ratusan orang? Tanyaku dengan logika yang sangat sederhana. Itu cuma alasanmu saja. Foto itu tidak bisa bohong. Lihat cara atasanmu menatapmu. Lihat senyum gatalmu itu. Kamu pikir aku bodoh? Hah? Mas Bayu maju selangkah, seolah ingin mengintimidasiku dengan postur tubuhnya. Aku tidak mundur 1 inci pun. Aku justru memperhatikan detail wajahnya. Matanya yang memerah, napasnya yang tidak teratur, dan cara ia terus menghindari kontak mata langsung denganku dalam waktu yang lama. Ada sesuatu yang salah. Amarah ini terasa palsu. Ini bukan amarah seorang suami yang hatinya hancur karena dikhianati, melainkan amarah yang dipaksakan. Amarah yang sudah dihafal dari sebuah naskah. Jadi, karena foto-foto rapat kerja ini, kamu menuduhku berselingkuh? Tanyaku lagi, memastikan pijakan argumennya. Bukan cuma menuduh. Aku yakin 100% kamu selingkuh. Aku tidak suci lagi punya istri sepertimu. Harga diriku sebagai laki-laki sudah kamu injak-injak. Sahut Mas Bayu dengan dada membusung. Aku mau kita cerai. Aku akan urus surat cerainya secepatnya. Aku tidak mau tertular dosa-dosamu. Dek, kata, cerai, itu meluncur begitu mudah, begitu cepat. Terlalu cepat untuk sebuah konflik yang baru saja meledak kurang dari 10 menit yang lalu. Biasanya, seorang suami yang mendapati istrinya berselingkuh akan meminta penjelasan lebih dalam, mengamuk, memukul barang, atau setidaknya menunjukkan rasa sakit hati yang nyata. Namun Mas Bayu, ia langsung melompat pada kesimpulan dan menjadikan perceraian sebagai tujuan akhirnya. Otakku yang dingin mulai merangkai kepingan-kepingan puzzle ini. Penolakan semalam. Kemarahan yang tidak masuk akal atas promosiku. Foto-foto candid dari sudut manipulatif yang diambil oleh seseorang yang sengaja membuntutiku. Dan sekarang, ancaman cerai instan tanpa ruang untuk diskusi. Mereka tidak sedang mencari kebenaran. Mereka sedang mencari alasan. Cerai? Ulangku perlahan, membiarkan kata itu menggantung di udara. Iya, cerai. Dan kamu tidak berhak atas rumah ini atau harta apapun karena kamu yang berselingkuh. Pergi kamu dari rumah ini sekarang juga. Bawa barang-barangmu, perempuan kotor. Usir Ibu Ningsih sambil menunjuk-nunjuk pintu keluar. Ia terlihat sangat antusias dengan ide perceraian ini. Terlalu antusias. Semakin mereka menyerangku, semakin tenang jiwaku. Di dalam kepalaku, aku sudah mulai menyusun rencana. Jika Mas Bayu sangat menginginkan perceraian dengan melemparkan kesalahan padaku, pasti ada alasan kuat di baliknya. Dan alasan bagi seorang laki-laki untuk menceraikan istrinya dengan cepat sambil menyelamatkan hartanya biasanya hanya satu, wanita lain. Aku menunduk menatap foto di tanganku, lalu mengusap ujungnya dengan ibu jariku. Sebuah senyum tipis, sangat tipis hingga hampir tak terlihat, tersungging di sudut bibirku. Baiklah, Mas Bayu. Kalau ini permainan yang ingin kamu mainkan, aku akan ikut bermain. Dan aku pastikan, aku yang akan memegang kartu as pada akhirnya. Aku mengangkat wajahku, memasang raut wajah sedikit memelas yang sudah kuatur sedemikian rupa, sekadar untuk menguji seberapa jauh mereka akan menekan. Mas, aku mohon, jangan begini. Ini salah paham. Tolong dengarkan penjelasanku dulu. Jangan bawa-bawa kata cerai, ucapku dengan suara yang sengaja ku lembutkan. Mas Bayu mendengus pongah,
Merasa menang melihat sedikit usahaku untuk mempertahankan hubungan ini. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Keputusanku sudah bulat. Besok aku ke pengadilan agama. Kamu bersiap saja, pungkasnya, lalu membalikkan badan dan masuk ke kamarnya, membanting pintu dengan keras. Ibu Ningsi menatapku dengan sinis, meludah sekali lagi ke arah lantai, lalu masuk ke kamarnya sendiri. Aku berdiri sendirian di ruang tamu yang kini sunyi. Raut wajah memelasku lenyap dalam sekejap, digantikan oleh ekspresi datar yang dingin dan penuh perhitungan. Aku memasukkan foto-foto itu kembali ke dalam amplop coklat. Ini adalah bukti permulaan. Bukti bahwa suamiku sedang merencanakan sesuatu yang sangat busuk. Aku tidak akan menangis. Air mataku terlalu berharga untuk laki-laki pecundang seperti Bayu. Aku akan mencari tahu siapa yang mengambil foto ini, dan aku akan mencari tahu rahasia apa yang sedang ia sembunyikan dariku. Permainan baru saja dimulai. Malam itu terasa lebih panjang dan pekat dari biasanya. Suara detak jarum jam dinding di kamar kami terdengar bergema, bersahutan dengan dengkuran halus Mas Bayu yang berbaring memunggungiku. Aku tetap terjaga, menatap langit-langit kamar yang temaram dengan mata yang enggan terpejam. Berbeda dengan perempuan pada umumnya yang mungkin akan menangis sesenggukan atau meratapi nasib saat dituduh berselingkuh dan diusir oleh suami sendiri, aku justru merasakan ketenangan yang aneh menyelimuti diriku. Dadaku memang sempat terasa sesak saat rentetan makian itu keluar dari mulut laki-laki yang berjanji akan melindungiku, namun rasa sakit itu dengan cepat menguap, digantikan oleh kejernihan berpikir yang setajam pisau. Semakin mereka berusaha menyakitiku dan menyudutkanku, rasanya otakku justru bekerja semakin jernih. Aku tidak membiarkan emosi menguasaiku. Marah dan menangis hanya akan membuatku gegabah, dan gegabah adalah hal terakhir yang aku butuhkan saat ini. Aku mulai menyusun kembali kronologi kejadian hari ini di dalam kepalaku. Semuanya terasa terlalu rapi. Foto-foto yang dicetak dengan kualitas tinggi, sudut pengambilan gambar yang sangat presisi seolah memang sengaja mencari celah kemesraan palsu, hingga reaksi Mas Bayu yang langsung menuntut perceraian tanpa memberikan ruang sedikit pun untuk mediasi. Tidak ada suami yang murni terluka bertingkah seefisien itu dalam merencanakan perpisahan. Laki-laki yang terluka egonya biasanya akan mengamuk, menuntut penjelasan berkali-kali, atau bahkan mendatangi pria yang dituduh sebagai selingkuhan istrinya. Mas Bayu tidak melakukan semua itu. Ia hanya menjadikan foto itu sebagai senjata untuk memukul mundur diriku. Ia butuh alasan agar terlihat sebagai korban, dan ia butuh aku menjadi pihak yang bersalah. Aku melirik ke arah Mas Bayu yang kini napasnya sudah sangat teratur. Ia sudah terlelap sepenuhnya. Dengan gerakan yang sangat pelan dan berhati-hati, aku menyingkap selimut yang menutupi tubuhku. Aku turun dari ranjang tanpa menimbulkan suara decit sedikit pun pada kasur pegas kami. Mataku tertuju pada nakas di samping tempat tidurnya. Biasanya, Mas Bayu selalu meletakkan ponselnya di sana dalam keadaan terisi daya. Namun malam ini, nakas itu kosong. Mataku menyusuri sekeliling tempat tidur dan menemukan sudut ponselnya mengintip dari balik bantal yang sedang ia gunakan. Sebuah senyum sinis dan tipis kembali menghiasi bibirku. Menyembunyikan ponsel di bawah bantal adalah tanda bahaya pertama bagi siapapun yang menyimpan rahasia. Aku menahan napas, mengulurkan tanganku dengan gerakan statis, lalu menyelinapkan jemariku perlahan ke bawah bantalnya. Aku menarik ponsel itu keluar inci demi inci, menyesuaikan gerakanku dengan irama tarikan napasnya agar ia tidak terbangun. Begitu benda pipih itu berada dalam genggamanku, aku segera melangkah mundur, menjauh dari ranjang, dan berjalan mengendap-endap keluar dari kamar menuju ruang kerja kecil di sudut rumah. Aku duduk di kursi kerja, menyalakan lampu meja yang redup, dan menatap layar ponsel Mas Bayu. Aku tahu kata sandinya. Kombinasi tanggal lahir ibunya dan tanggal lahirnya. Aku memasukkan 6 digit angka tersebut, dan layar utama pun terbuka. Hal pertama yang aku buka adalah aplikasi pesan singkatnya. Jari-jariku menari di atas layar, menggulir daftar obrolannya. Anehnya, semuanya terlihat sangat normal. Obrolan grup kantor, pesan dari ibu mertuaku yang berisi keluhan tetangga atau daftar belanjaan, dan beberapa pesan dari teman-teman futsalnya. Tidak ada obrolan yang mencurigakan, tidak ada kontak dengan nama samaran yang aneh. Aku beralih ke galeri fotonya. Kosong. Hanya ada foto-foto dokumen kerja, foto mobilnya, dan beberapa foto makanan. Aku tidak menyerah. Aku membuka folder sampah atau riwayat file yang dihapus. Sama. Bersih tanpa celah. Aku mengecek kotak masuk emailnya, riwayat panggilan telepon, bahkan kotak masuk media sosialnya.
Semuanya seolah baru saja disapu bersih. Ponsel ini terlalu bersih untuk ukuran seorang laki-laki dewasa yang aktif bekerja dan bersosialisasi. Seseorang yang tidak menyembunyikan apa-apa tidak akan menghabiskan waktu untuk menghapus riwayat panggilan atau pesan-pesan lamanya secara rutin setiap hari. Kebersihan ponsel ini justru menjadi bukti tidak langsung bahwa ada sesuatu yang sangat kotor yang sedang ia sembunyikan. Karena tidak menemukan petunjuk di ponselnya, aku meletakkan benda itu di atas meja dan beralih menghidupkan laptopku. Aku punya akses ke sesuatu yang jauh lebih jujur daripada ponsel, rekening bank bersama kami. Saat awal menikah dulu, aku yang mengusulkan agar kami membuat satu rekening khusus untuk kebutuhan rumah tangga dan tabungan masa depan. Aku selalu rutin mentransfer sebagian besar gajiku ke sana, sementara Mas Bayu menyisihkan sedikit dari gajinya. Aku jarang memeriksa mutasi rekening tersebut karena selama ini aku percaya padanya untuk mengelola pembayaran tagihan listrik, air, dan cicilan lainnya. Aku membuka situs perbankan internet, memasukkan nama pengguna dan kata sandiku. Layar memuat halaman utama, menampilkan saldo yang ternyata jauh lebih sedikit dari yang aku perkirakan. Keningku berkerut. Aku segera mengklik menu mutasi rekening dan menarik data transaksi selama 3 bulan terakhir. Mataku meneliti deretan angka dan keterangan yang tertera di layar. Tagihan listrik, air, belanja bulanan, semuanya normal. Sampai mataku terpaku pada sebuah transaksi penarikan tunai dalam jumlah besar di sebuah mesin ATM yang letaknya cukup jauh dari kantor maupun rumah kami. Tanggal penarikan itu bertepatan dengan hari di mana Mas Bayu beralasan harus dinas luar kota bersama timnya. Aku terus menggulir ke bawah, menelusuri transaksi-transaksi sebelumnya. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat, namun pikiranku tetap bekerja dengan dingin. Aku menemukan sebuah pembayaran menggunakan kartu debit ke sebuah toko perhiasan ternama bernama Toko Mas Sinar Cahaya, sebesar 5 juta rupiah. Transaksi itu terjadi sekitar 2 minggu yang lalu. Aku mencoba mengingat-ingat. Bulan ini bukan bulan ulang tahunku, apalagi ulang tahun ibu mertuaku. Lagi pula, jika itu untuk ibunya, Ibu Ningsih pasti sudah memamerkannya ke seluruh penjuru kompleks perumahan kami. Mas Bayu juga tidak pernah memberikan perhiasan apapun kepadaku baru-baru ini. Lalu, untuk siapa perhiasan seharga 5 juta itu? Petunjuk berikutnya jauh lebih telak. Sebuah pembayaran ke Grand Orchid Boutique Hotel, senilai 1,5 juta rupiah. Tanggal transaksinya adalah akhir pekan lalu, tepat di hari ketika aku sedang sibuk mengurus persiapan promosi di kantor dan Mas Bayu pamit untuk menginap di rumah teman kuliahnya karena ada reuni dadakan. Tanganku terkepal kuat di atas meja. Rasa mual tiba-tiba menyergap perutku, bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa jijik yang luar biasa. Suami yang menuduhku berselingkuh dan menyebutku perempuan kotor, ternyata menggunakan uang dari tabungan bersama kami yang sebagian besar adalah hasil keringatku untuk membiayai perselingkuhannya sendiri di hotel mewah. Betapa ironisnya. Aku mengambil ponselku sendiri, memotret layar laptop yang menampilkan bukti-bukti transaksi tersebut dengan sangat jelas. Aku tidak akan gegabah mengkonfrontasinya malam ini dengan bukti mutasi rekening. Jika aku melakukannya sekarang, ia pasti akan mencari 1001 alasan untuk mengelak. Ia bisa saja bilang perhiasan itu titipan temannya, dan hotel itu dibayarkan untuk rekan bisnisnya. Aku butuh bukti fisik. Aku butuh melihat dengan mata kepalaku sendiri siapa perempuan yang telah menikmati uang hasil jerih payahku, dan membuat suamiku begitu berani memfitnahku. Aku mematikan laptop, mengembalikan ponsel Mas Bayu ke bawah bantalnya dengan posisi yang sama persis seperti semula, lalu berbaring kembali di sebelah laki-laki pengkhianat itu. Mataku menatap lurus ke kegelapan kamar. Aku akan mencari tahu. Aku tidak akan membiarkan perceraian ini terjadi dengan syarat dan skenario yang ia buat. Aku akan memutarbalikkan permainan ini. Keesokan harinya, aku pergi ke kantor seperti biasa. Wajahku terlihat tenang, riasan wajahku sempurna, dan pakaian kerjaku rapi tanpa celah. Tidak ada satupun rekan kerjaku yang menyadari bahwa semalam aku baru saja diusir dari rumah oleh suami dan mertuaku sendiri. Di kantor, aku menyelesaikan pekerjaanku dengan sangat efisien. Menjelang jam makan siang, aku mengajukan izin setengah hari kepada Pak Dimas dengan alasan ada urusan keluarga mendesak. Beliau mengizinkannya tanpa banyak bertanya. Aku mengemudikan mobilku membelah jalanan kota yang cukup padat di siang hari. Tujuanku bukan rumah, melainkan sebuah alamat kafe yang letaknya tidak jauh dari kantor Mas Bayu. Instingku mengarahkan ke sana karena kemarin malam, saat aku meretas masuk ke akun email Mas Bayu yang terhubung dengan ponselnya, aku menemukan sebuah notifikasi reservasi meja di
Kafe senja. Untuk 2 orang pada jam makan siang hari ini. Pesan itu sempat masuk ke tong sampah emailnya, tetapi belum terhapus secara permanen. Aku memarkirkan mobilku di area parkir ruko seberang kafe tersebut. Jaraknya cukup aman agar mobilku tidak dikenali, namun pandanganku langsung tertuju pada kaca jendela kafe yang besar dan transparan. Mataku menyapu deretan kendaraan yang terparkir di depan kafe. Dan benar saja, mobil sedan abu-abu milik Mas Bayu terparkir manis di sana. Instingku sebagai seorang istri yang merasa ada yang tidak beres tidak pernah meleset. Aku menurunkan kaca jendela mobilku sedikit agar udara bisa masuk. Aku menatap tajam ke arah dalam kafe melalui kaca besarnya. Dadaku bergemuruh pelan. Ketenanganku sedang diuji saat ini. Aku terus memperhatikan deretan meja di dekat jendela, mencari sosok suamiku. Dan kemudian, pandanganku berhenti pada satu meja di sudut ruangan. Mas Bayu duduk di sana, mengenakan kemeja kerja birunya, membelakangi jendela. Namun, yang membuat jantungku seolah berhenti berdetak sesaat bukanlah keberadaannya di sana pada jam kerja, melainkan sosok perempuan yang duduk di hadapannya. Pemandangan di depanku benar-benar di luar batas imajinasiku yang paling liar sekalipun. Angin siang yang panas berhembus masuk melalui celah jendela mobilku, tetapi tubuhku terasa sedingin es. Mataku terpaku pada sosok perempuan yang duduk di hadapan Mas Bayu. Ia mengenakan gaun bunga-bunga berwarna pastel yang sangat kukenali, rambut panjangnya diurai bebas dan sesekali diselipkan ke belakang telinga dengan gaya genit yang sangat khas. Perempuan itu tertawa renyah, mencondongkan tubuhnya ke depan meja, dan menyuapkan sepotong kue ke mulut suamiku. Mas Bayu menerima suapan itu dengan senyum lebar yang sudah berbulan-bulan tidak pernah ia tunjukkan kepadaku. Perempuan itu adalah Rara, sepupuku sendiri, anak dari adik kandung almarhumah ibuku. Duniaku seakan berhenti berputar selama beberapa detik. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang mencekik leherku dengan sangat kuat. Rara, sepupuku yang selalu bersikap manis dan manja kepadaku. Rara yang selalu memanggilku, Mbak Alana sayang. Rara yang sering datang menginap di rumah kami, membawakanku makanan, dan selalu mendengarkan keluh kesahku dengan wajah penuh simpati. Aku menarik napas panjang, berusaha memasukkan oksigen sebanyak mungkin ke dalam paru-paruku yang terasa sesak. Tanganku mencengkeram kemudi mobil dengan sangat erat hingga buku-buku jariku memutih. Ketenanganku benar-benar diuji sampai ke titik batasnya. Melihat suamimu berselingkuh dengan orang asing adalah sebuah pengkhianatan, tetapi melihat suamimu berselingkuh dengan keluargamu sendiri, dengan orang yang kau izinkan masuk ke dalam rumahmu dan tidur di kamarmu, itu adalah sebuah pembantaian terhadap kewarasan. Aku terus mengamati mereka dari kejauhan. Mas Bayu tampak begitu memuja Rara. Tangan laki-laki itu terulur, mengusap pipi Rara dengan penuh kasih sayang, lalu turun menyentuh kalung emas berliontin permata kecil yang melingkar cantik di leher sepupuku itu. Mataku menyipit. Kalung itu. Kalung yang belum pernah kulihat dipakai oleh Rara sebelumnya. Kalung yang terlihat sangat baru dan berkilau. Otakku yang sudah terlatih untuk menghubungkan kepingan fakta langsung memberikan jawaban telak. Mutasi rekening 5 juta di toko perhiasan itu. Kalung itu adalah jawabannya. Uang hasil jerih payahku yang kutabung untuk masa depan keluarga kami, diubah menjadi perhiasan untuk melingkari leher sepupuku yang menjadi parasit dalam pernikahanku. Ingatan demi ingatan mulai bermunculan di kepalaku bagaikan tayangan film yang diputar dengan kecepatan tinggi. Bulan lalu, saat Rara menginap di rumah kami selama seminggu dengan alasan sedang mencari pekerjaan di kota ini, aku ingat bagaimana ibu mertuaku sangat menyukainya. Ibu Ningsih selalu memuji masakan Rara, memuji kecantikannya, dan selalu membanding-bandingkannya denganku. Rara itu perempuan seutuhnya. Pintar mengurus rumah, sopan, tidak seperti kamu yang kerjanya cuma di luar rumah. Begitu kata Ibu Ningsih waktu itu. Aku hanya tersenyum maklum, menganggapnya sebagai omelan biasa mertua yang kolot. Aku juga teringat bagaimana Rara selalu bertanya tentang jadwalku dengan sangat mendetail. Mbak Alana besok pulangnya jam berapa? Ada rapat di luar kantor tidak? Biar Rara bisa siapkan makan malam yang hangat pas Mbak pulang. Tanyanya dengan nada polos yang menjijikkan. Saat kejadian foto dengan Pak Dimas di malam minggu lalu, Rara tahu persis jadwalku karena aku sempat bercerita kepadanya bahwa aku akan membahas kontrak promosi. Kepingan puzzle itu kini menyatu membentuk sebuah gambar yang sangat mengerikan namun sangat jelas. Rara berada di mal itu minggu lalu. Rara yang mengikutiku. Rara yang mengambil foto-foto candid dari sudut manipulatif tersebut. Rara yang menyerahkan foto-foto itu kepada Mas Bayu. Dan Mas Bayu, beserta Ibu Ningsih,
menggunakan foto itu sebagai peluru untuk mengeksekusiku di ruang tamu kemarin sore. Semuanya adalah sebuah skenario busuk yang dirancang dengan sangat terstruktur. Tujuan mereka sangat jelas. Mas Bayu ingin menceraikanku karena ia ingin menikahi Rara. Tetapi, ia tidak ingin terlihat sebagai pria hidung belang yang meninggalkan istri sahnya demi perempuan lain. Ia ingin menjaga nama baiknya di mata keluarga besarku dan di mata teman-temannya. Terlebih lagi, ia menginginkan rumah yang kami tempati sekarang. Rumah yang cicilannya sebagian besar dibayar dari uang gajiku. Jika ia menceraikanku dengan alasan aku berselingkuh, posisiku di mata hukum dan keluarga akan menjadi pihak yang bersalah. Aku akan terusir tanpa membawa apa-apa, dan mereka bisa hidup bahagia menikmati harta benda yang telah aku kumpulkan dengan darah dan keringatku. Dan ibu mertuaku pasti sudah tahu tentang hal ini, atau bahkan mungkin dia yang merestui dan merencanakan semua ini agar ia bisa mendapatkan menantu penurut seperti Rara. Serigala berbulu domba. Kalimat itu menggaung di dalam kepalaku. Aku menatap mereka berdua yang kini sedang berpegangan tangan di atas meja kafe, tertawa bahagia di atas kehancuran rumah tanggaku yang telah mereka rencanakan. Normalnya, seorang istri yang melihat pemandangan ini akan langsung keluar dari mobil, menyeberang jalan, masuk ke dalam kafe, dan menyiramkan segelas es teh manis ke wajah kedua pengkhianat itu. Aku bisa saja melakukan itu. Aku bisa membuat keributan besar, mempermalukan mereka di depan umum, menampar Rara hingga menangis, dan memaki Mas Bayu habis-habisan. Itu akan memberikan kepuasan sesaat yang sangat melegakan. Namun, aku adalah Alana. Kekuatanku ada pada ketenanganku. Semakin besar rasa sakit yang mereka torehkan, semakin dingin dan penuh perhitungan caraku bertindak. Jika aku melabrak mereka sekarang, aku hanya akan memperingatkan mereka. Mereka akan tahu bahwa aku sudah mengetahui perselingkuhan ini, dan mereka akan segera menyusun strategi baru untuk menghancurkan bukti-bukti lain atau mempercepat proses perceraian sebelum aku siap. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja hanya dengan rasa malu di sebuah kafe. Aku ingin menghancurkan mereka secara total, sistematis, dan elegan. Aku ingin mereka kehilangan segalanya, persis seperti apa yang mereka rencanakan kepadaku. Air mataku yang sejak kemarin kutahan, kini terasa benar-benar kering. Tidak ada satu tetes pun kesedihan yang tersisa untuk menangisi laki-laki sampah dan saudara perempuan pengkhianat. Yang ada di dadaku hanyalah bongkahan es yang membeku, dingin, dan siap menghancurkan apapun yang menghalanginya. Aku mengangkat ponselku, mengarahkan kamera ke kaca jendela kafe, dan memperbesar lensa. Aku merekam sebuah video berdurasi 2 menit. Video yang sangat jelas memperlihatkan wajah Mas Bayu dan Rara, tawa mereka, sentuhan tangan mereka, dan kalung yang melingkar di leher Rara. Kualitas kamera ponselku cukup bagus untuk menangkap semua detail menjijikkan itu. Setelah memastikan videonya tersimpan dengan aman di penyimpanan awan milikku, aku menurunkan ponselku. Aku menatap pantulan wajahku di kaca spion tengah mobil. Wajahku terlihat pucat, namun rautnya sangat tenang. Mataku tidak memancarkan kesedihan, melainkan kilatan bahaya. Sebuah senyum sinis kembali terukir di sudut bibirku. Senyum yang tidak akan pernah ingin dilihat oleh musuh-musuhku. Silakan tertawa sekarang, Mas Bayu, Rara, bisikku pelan pada diriku sendiri di dalam mobil yang sunyi. Nikmati waktu kalian, nikmati kemenangan palsu kalian. Karena saat giliranku tiba, aku pastikan kalian bahkan tidak akan punya tenaga untuk menangis. Aku menghidupkan kembali mesin mobilku. Aku tidak langsung pulang ke rumah, tidak juga kembali ke kantor. Ada beberapa hal krusial yang harus segera kulakukan. Rencana pertahanan dan serangan balik harus disusun dengan sangat rapi. Aku membutuhkan bantuan profesional. Aku tidak bisa hanya mengandalkan video amatir dari seberang jalan atau mutasi rekening yang masih bisa dibantah. Aku membutuhkan bukti yang tidak bisa disangkal oleh siapapun, bahkan oleh pengacara terhebat sekalipun. Sambil mengemudi menjauhi area kafe, aku menyambungkan ponselku ke sistem audio mobil dan menghubungi sebuah nomor. Nomor kontak seorang detektif swasta kenalan dari salah satu klien besar di kantorku dulu yang pernah bercerita tentang kasus perceraiannya. Aku tidak pernah berpikir akan membutuhkan jasa semacam ini dalam hidupku, namun sekarang, orang ini adalah kunci pembuka jalan menuju pembalasan dendamku. Halo, dengan Bapak Bima? Sapaku dengan nada suara yang sangat tenang dan profesional, seolah aku sedang mengatur jadwal pertemuan bisnis biasa. Iya, benar. Dengan siapa saya bicara? Suara bariton dari seberang sana menjawab. Nama saya Alana.
Saya mendapatkan kontak Anda dari seorang teman. Saya butuh jasa Anda untuk mengumpulkan bukti perselingkuhan dan persekongkolan keluarga. Lengkap dengan foto, video, riwayat perjalanan, dan jika memungkinkan, salinan rekaman CCTV hotel. Jelasku lugas, tanpa basa-basi sedikit pun. Ada jeda sejenak di seberang sana. Mungkin Bima sedikit terkejut dengan gaya bicaraku yang sama sekali tidak terdengar seperti istri yang sedang patah hati. Baik, Ibu Alana. Kami bisa menangani itu. Kapan kita bisa bertemu untuk membahas detail target dan biayanya? Sore ini juga. Di kedai kopi dekat kawasan elit Sudirman. Saya akan kirimkan alamat lengkap dan foto targetnya sekarang. Waktu kita tidak banyak, Bapak Bima. Suami saya berencana mendaftarkan gugatan cerai palsu besok atau lusa, dan saya butuh Anda bekerja lebih cepat dari rencananya. Dimengerti. Saya akan segera meluncur ke lokasi. Aku memutuskan panggilan. Pandanganku lurus ke depan, menatap jalanan yang membentang luas. Di depan suami dan mertuaku nanti malam, aku akan kembali menjadi Alana si istri yang memelas dan memohon agar tidak diceraikan. Aku akan memberi mereka pertunjukan kesedihan yang mereka inginkan agar mereka merasa di atas angin dan lengah. Sementara di belakang punggung mereka, aku sedang membangun sebuah panggung eksekusi yang akan meruntuhkan dunia mereka hingga ke akar-akarnya. Permainan ini sudah berubah arah, dan akulah yang kini memegang kendalinya. Kedai kopi di kawasan Sudirman sore itu tidak terlalu ramai. Alunan musik jazz mengalun pelan dari pengeras suara di sudut ruangan, menyamarkan suara percakapan dari meja ke meja. Aku duduk di salah satu sofa di dekat jendela, menyesap perlahan teh kamomil hangat yang baru saja disajikan oleh pelayan. Mataku sesekali menatap ke arah pintu masuk, menunggu kedatangan orang yang sudah aku hubungi beberapa jam yang lalu. Pikiranku masih berputar cepat, menyusun setiap langkah dengan sangat hati-hati. Aku tidak boleh membuat satu kesalahan pun. Jika Mas Bayu dan ibu mertuaku bermain kotor, maka aku harus bermain jauh lebih cerdas dan mematikan. Tidak lama kemudian, seorang pria dengan kemeja rapi berwarna gelap dan celana bahan masuk ke dalam kedai. Ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan sebelum akhirnya matanya bertumpu padaku. Ia melangkah mendekat. Wajahnya tegas, postur tubuhnya tegap, dan sorot matanya menunjukkan bahwa ia adalah orang yang sangat terbiasa dengan pekerjaan lapangan. Ibu Alana? Sapanya dengan suara bariton yang sama seperti di telepon. Benar. Silakan duduk, Bapak Bima, kataku tenang, mempersilakannya duduk di kursi yang berhadapan denganku. Tanpa basa-basi yang bertele-tele, aku langsung membuka tas kerjaku dan mengeluarkan sebuah amplop tebal berisi sejumlah uang tunai yang baru saja aku tarik dari bank lain sebelum menuju ke tempat ini. Aku meletakkan amplop itu di atas meja dan mendorongnya perlahan ke arah Bima. Ini adalah uang muka untuk jasa Anda. Sisanya akan saya lunasi segera setelah semua bukti yang saya minta terkumpul dan diserahkan ke tangan saya. Ucapku dengan nada suara yang datar namun syarat akan ketegasan. Kekuatanku ada pada ketenanganku, dan aku memastikan Bima melihat bahwa kliennya ini bukanlah wanita yang sedang hancur karena patah hati, melainkan wanita yang sedang merencanakan sebuah eksekusi. Bima mengambil amplop tersebut, memeriksa isinya sekilas, lalu memasukkannya ke dalam saku bagian dalam jasnya. Ia mengangguk profesional. Baik, Ibu Alana. Berdasarkan pembicaraan kita di telepon tadi, targetnya adalah suami Anda sendiri beserta sepupu Anda. Saya sudah melihat foto yang Anda kirimkan. Apa spesifikasi bukti yang paling Anda butuhkan saat ini? Aku menatap matanya lurus. Saya butuh semuanya. Bukti foto, bukti video resolusi tinggi yang menunjukkan kedekatan fisik mereka di ruang publik. Tapi yang paling penting, saya butuh Anda melacak riwayat pemesanan kamar hotel atas nama suami saya, Bayu, di Grand Orchid Boutique Hotel pada akhir pekan lalu. Saya juga butuh bukti dari toko Mas Sinar Cahaya tentang pembelian kalung seharga 5 juta rupiah sekitar 2 minggu yang lalu. Saya ingin tahu persis siapa yang membelinya dan siapa yang menerimanya. Lakukan apapun yang perlu Anda lakukan, gunakan koneksi Anda. Saya butuh semua itu dalam waktu maksimal 3 hari. Bima mencatat semuanya di sebuah buku kecil yang ia keluarkan dari sakunya. 3 hari waktu yang sangat singkat, tapi bukan berarti tidak mungkin. Saya punya beberapa kenalan di bagian manajemen hotel tersebut yang bisa membantu menarik salinan rekaman CCTV di lobi dan lorong kamar. Untuk toko perhiasan, saya akan berpura-pura menjadi pihak asuransi untuk memeriksa bukti transaksi fisik mereka. Anda tidak perlu khawatir, Ibu Alana. Pekerjaan ini akan selesai tanpa meninggalkan jejak. Bagus.
Jawabku singkat. Hubungi saya hanya melalui pesan teks ke nomor ini. Jangan menelepon kecuali keadaan sangat darurat. Suami saya sedang mencari celah untuk menyalahkan saya, dan saya tidak ingin ada satupun kesalahan komunikasi yang bisa ia manfaatkan. Setelah pertemuan singkat namun padat dengan Bima, aku tidak langsung pulang ke rumah. Aku mengemudikan mobilku menuju sebuah bank tempat aku menyimpan dana darurat pribadiku yang selama ini tidak pernah diketahui oleh Mas Bayu maupun Ibu Ningsih. Aku memindahkan seluruh aset likuid milikku ke rekening baru yang benar-benar terisolasi. Aku juga menghubungi seorang teman lama yang berprofesi sebagai pengacara keluarga. Melalui sambungan telepon dari dalam mobil yang terparkir di ruang bawah tanah gedung bank, aku berkonsultasi mengenai status rumah yang saat ini aku tempati bersama Mas Bayu. Temanku itu memberikan pencerahan yang sangat melegakan. Karena sebagian besar uang muka dan cicilan rumah itu dibayar menggunakan rekening atas namaku, dan aku memiliki bukti transfer langsung dari rekening gajiku ke bank penyedia kredit, posisiku sangat kuat di mata hukum. Jika terjadi perceraian, Mas Bayu tidak akan bisa mengklaim rumah itu sepenuhnya sebagai harta bersama yang bisa ia kuasai sendirian, apalagi jika aku bisa membuktikan bahwa dirinya lah yang menjadi penyebab rusaknya pernikahan ini karena perselingkuhan. Menjelang malam, aku akhirnya memutar kemudi menuju rumah. Saat mobilku memasuki garasi, aku menarik napas dalam-dalam, menyiapkan diri untuk pertunjukan sandiwara terbesarku. Begitu aku melangkah masuk ke dalam rumah, aku segera merubah raut wajahku. Ketenangan dan rasa percaya diriku kusimpan rapat-rapat. Kugantikan dengan ekspresi lelah, sedih, dan penuh keputusasaan. Mas Bayu sedang duduk di sofa ruang tengah sambil menonton televisi, sementara Ibu Ningsih sedang melipat pakaian di karpet tidak jauh dari sana. Begitu melihatku masuk, Mas Bayu langsung membuang muka, mendengus kasar seolah melihat sesuatu yang sangat menjijikkan. Ibu Ningsih mencibir tajam. Masih berani pulang kamu? Kukira sudah langsung menginap di hotel sama atasanmu itu. Sindir Ibu Ningsih dengan suara yang sengaja dikeraskan. Aku berjalan mendekati Mas Bayu, lalu dengan sengaja menjatuhkan tubuhku ke lantai, bersimpuh di dekat kakinya. Aku memaksakan air mataku keluar. Mas, aku mohon, jangan lakukan ini. Jangan ceraikan aku, Mas. Aku bersumpah, foto itu cuma salah paham. Itu cuma rapat kerja biasa. Mas jangan percaya sama fitnah orang di luar sana. Isakku dengan suara bergetar yang terdengar sangat memelas. Di dalam hatiku, aku menertawakan diriku sendiri karena harus merendahkan diri seperti ini. Tapi ini perlu. Semakin disakiti, aku semakin tenang dan penuh perhitungan. Biarkan mereka merasa menang hari ini. Mas Bayu menarik kakinya menjauh dariku dengan kasar. Ia menatapku dengan pandangan penuh kemenangan yang sangat memuakkan. Egonya sedang melambung tinggi melihat istri yang jabatannya lebih tinggi darinya kini bersujud di kakinya memohon belas kasihan. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, Alana. Keputusanku sudah bulat. Besok lusa aku akan mendaftarkan gugatannya. Aku tidak sudi hidup dengan perempuan kotor sepertimu. Mulai malam ini, kamu tidur di kamar tamu. Aku tidak mau sekamar denganmu. Bentaknya dengan suara keras. Bagus, Bayu. Laki-laki itu harus tegas. Jangan mau diinjak-injak sama perempuan yang cuma tahu cari muka di luar sana. Timpal Ibu Ningsih sambil tersenyum puas. Kamu kemasi barang-barangmu, Alana. Sebentar lagi rumah ini akan bersih dari kotoran sepertimu. Aku pura-pura menangis semakin keras, menutup wajahku dengan kedua tangan. Mas, tolong kasih aku kesempatan. Rintihku lagi. Namun Mas Bayu hanya berdiri dan melangkah masuk ke kamarnya, meninggalkanku yang pura-pura hancur di ruang tengah. Setelah pintu kamarnya tertutup rapat, aku mengusap air mataku dengan kasar. Senyum sinis kembali terukir di wajahku. Rencanaku berjalan sempurna. Mereka benar-benar lengah dan merasa sudah memegang kendali penuh. Keesokan paginya, aku pergi ke kantor seperti biasa. Wajahku kembali segar dan profesional. Langkah pertamaku hari ini adalah menemui Pak Dimas. Aku mengetuk pintu ruangannya dan masuk setelah dipersilakan. Pak Dimas sedang duduk di balik meja besarnya, memeriksa beberapa dokumen. Ada apa, Alana? Ada masalah dengan kampanye pemasaran bulan depan? Tanyanya tanpa menatapku. Bukan masalah pekerjaan, Pak. Ini masalah pribadi, tetapi sayangnya melibatkan nama baik Bapak dan perusahaan, kataku dengan nada serius dan tenang. Pak Dimas langsung meletakkan penanya dan menatapku dengan kening berkerut. Maksudmu?
Aku mengeluarkan amplop coklat berisi foto-foto yang dilemparkan Mas Bayu kepadaku tempo hari dan meletakkannya di atas meja Pak Dimas. Suami saya menggunakan foto-foto ini untuk menuduh saya berselingkuh dengan Bapak. Ia menggunakannya sebagai alasan untuk menuntut perceraian sepihak. Mata Pak Dimas membelalak melihat foto-foto tersebut. Wajahnya perlahan memerah menahan amarah. Ini gila. Ini kan pertemuan kita di malam minggu lalu untuk bahas kontrakmu. Siapa yang mengambil foto ini dari sudut yang sangat manipulatif begini? Ini jelas pencemaran nama baik. Seru Pak Dimas sambil memukul meja dengan pelan. Itu sebabnya saya menemui Bapak. Kataku tetap tenang. Saya tahu ini adalah skenario suami saya untuk menyingkirkan saya. Saya butuh bantuan Bapak untuk membersihkan nama kita berdua. Tentu saja. Saya tidak akan membiarkan nama baik saya dirusak oleh tuduhan murahan seperti ini. Tegas Pak Dimas. Ia langsung mengangkat gagang telepon di mejanya dan menghubungi kepala bagian keamanan IT di perusahaan kami. Tolong hubungi pihak keamanan Mall Senayan sekarang juga. Saya butuh rekaman CCTV dari kafe tempat saya mengadakan pertemuan minggu lalu. Ini sangat mendesak. Minta mereka mengirimkan salinannya hari ini juga. Saya siap membayar biaya administrasinya. Pak Dimas menutup telepon dan menatapku. Selain CCTV, saya juga akan membuat surat pernyataan resmi di atas meterai yang menyatakan bahwa pertemuan kita murni urusan pekerjaan, lengkap dengan lampiran agenda rapat kita hari itu. Kamu bisa menggunakan ini di pengadilan nanti. Terima kasih banyak, Pak Dimas. Ini sangat berarti bagi saya, ucapku tulus. 3 hari berlalu dengan cepat. Di rumah, aku terus memainkan peranku sebagai istri yang teraniaya dan pasrah. Mas Bayu semakin sombong dan sering pulang larut malam dengan alasan sibuk mengurus berkas perceraian. Padahal aku tahu betul ia menghabiskan waktunya bersama Rara. Ibu Ningsih pun semakin semena-mena menyuruhku melakukan berbagai pekerjaan rumah tangga layaknya seorang pembantu. Aku menuruti semuanya tanpa mengeluh, menyimpan rapat-rapat amarahku di dasar hatiku yang paling dalam. Hingga pada malam keempat, Bima menemuiku kembali di tempat yang sama. Kali ini ia tidak membawa amplop, melainkan sebuah benda kecil berwarna perak. Sebuah diska lepas atau flash disk. Semuanya ada di dalam sini, Ibu Alana, kata Bima sambil menyerahkan benda itu kepadaku. Foto-foto mereka di kafe, video mereka masuk ke dalam hotel, salinan rekaman CCTV dari lorong kamar Grand Orchid yang menunjukkan suami Anda dan sepupu Anda masuk ke kamar yang sama dan keluar keesokan harinya. Saya juga sudah melampirkan salinan nota pembelian kalung dari toko perhiasan atas nama suami Anda. Aku menggenggam flash disk itu dengan erat. Benda kecil ini terasa berat karena membawa kunci menuju kehancuran musuh-musuhku. Kerja yang sangat bagus, Bapak Bima. Sisa pembayaran Anda sudah saya transfer ke rekening Anda 5 menit yang lalu. Malam itu, di kamar tamu yang sempit, aku membuka laptopku. Aku menyalin file rekaman CCTV dari Mal yang diberikan oleh Pak Dimas dan menggabungkannya dengan semua bukti dari Bima ke dalam satu folder utama. Dokumen mutasi rekeningku, foto-foto perselingkuhan, video mereka, semuanya tersusun rapi dan siap meledak. Aku mencabut flash disk itu dan menatapnya lekat-lekat. Amunisiku sudah lengkap. Sekarang, aku hanya tinggal menunggu momen yang tepat untuk menarik pelatuknya. Dan momen itu ternyata datang jauh lebih cepat dari yang aku perkirakan. Hari Sabtu pagi dimulai dengan keributan yang sudah sangat kuhafal ritmenya. Suara panci yang sengaja dibanting ke wastafel dan suara sapu yang dipukulkan ke kaki meja menjadi alarm pagiku akhir-akhir ini. Aku keluar dari kamar tamu dengan pakaian rumah yang sederhana. Di ruang tengah, Ibu Ningsih sedang berdiri dengan wajah berseri-seri yang dipaksakan untuk terlihat angkuh saat melihatku. Kamu, cepat bersihkan seluruh rumah ini. Jangan ada debu sedikit pun di meja tamu. Perintah Ibu Ningsih sambil menunjuk ke arah ruang tamu. Hari ini keluarga besar dari pihak suamiku akan datang. Kita akan mengadakan arisan keluarga di sini. Aku menghentikan langkahku sejenak. Arisan keluarga? Biasanya acara seperti ini direncanakan jauh-jauh hari dan membutuhkan persiapan panjang. Namun ini terkesan sangat mendadak. Mataku menyipit samar. Aku bisa melihat niat busuk terselubung di balik senyum miring ibu mertuaku. Ada acara khusus, Bu? Tumben arisan diadakan mendadak di sini? Tanyaku dengan nada suara yang sengaja kubuat pelan dan patuh. Tentu saja ada acara khusus, sahut Ibu Ningsih dengan mata berbinar licik. Hari ini Bayu akan mengumumkan perceraian kalian di depan seluruh keluarga besar. Biar semua orang tahu kelakuan aslimu.
Biar semua keluarga tahu kalau menantu kebanggaan mereka ini ternyata cuma perempuan murahan penipu. Jadi, kamu siapkan saja mentalmu untuk angkat kaki dari rumah ini nanti sore. Alih-alih panik atau memohon seperti yang ia harapkan, aku hanya menundukkan kepalaku sedikit, menyembunyikan senyum simpul yang nyaris mekar di bibirku. Oh, Ibu Ningsih, kau benar-benar menggali kuburanmu sendiri. Kau ingin mengumpulkan seluruh keluarga besar untuk mempermalukanku? Kau baru saja menyediakan panggung yang paling sempurna untuk pertunjukan utamaku. Baik, Bu. Alana akan siapkan semuanya, jawabku dengan suara yang terdengar pasrah. Aku berbalik menuju dapur, meninggalkan Ibu Ningsih yang mendengus puas merasa dirinya sudah menang mutlak. Sejak pagi itu, aku bekerja bagaikan robot. Aku memasak berbagai macam hidangan, menyapu, mengepel, dan menata ruangan. Aku melakukan semuanya dengan sangat teliti dan tenang. Ketenangan yang membuat auraku terasa berbeda, meski Ibu Ningsih terlalu bodoh untuk menyadarinya. Ia terus saja mengomel dan menyindirku setiap kali ia lewat di dekatku. Mas Bayu sendiri baru keluar kamar menjelang siang, berpakaian rapi dengan kemeja polo mahal yang aku belikan bulan lalu. Ia bahkan tidak menatapku sama sekali saat berjalan ke arah garasi untuk memanaskan mobil. Menjelang tengah hari, suara ketukan pintu terdengar. Ibu Ningsih yang sedang duduk santai di sofa menyuruhku membukanya. Saat pintu terbuka, sosok Rara berdiri di sana dengan senyum manisnya yang palsu. Ia mengenakan gaun selutut berwarna putih tulang yang membuatnya terlihat seperti bidadari tak berdosa. Di lehernya, kalung emas dengan liontin permata pemberian Mas Bayu berkilau memantulkan cahaya matahari siang. Mbak Alana sayang. Ya ampun, Mbak kelihatan capek banget. Sapa Rara dengan nada suara yang dibuat-buat sangat perhatian. Ia langsung memelukku sekilas, pelukan yang terasa sangat menjijikkan bagiku. Aroma parfum murahan bercampur keringat yang sama persis dengan yang kucium dari kemeja Mas Bayu 2 hari yang lalu menyerbak masuk ke hidungku. Aku mundur selangkah, melepaskan pelukannya dengan halus. Iya, Ra. Lagi banyak kerjaan rumah. Masuklah. Ibu sudah tunggu di dalam. Rara berjalan masuk dengan gaya melenggang. Ibu, Rara datang bantu-bantu nih. Serunya manja. Ibu Ningsih langsung menyambutnya dengan pelukan hangat dan senyum lebar, kontras sekali dengan perlakuannya padaku. Sepanjang siang itu, Rara pura-pura membantuku di dapur, padahal ia hanya memotong 1-2 sayuran sebelum akhirnya sibuk bermain ponsel atau mencuri pandang ke arah Mas Bayu yang sedang duduk di ruang televisi. Beberapa kali aku memergoki mereka bertukar senyum penuh arti saat Ibu Ningsih sedang tidak melihat. Saat aku mencuci piring, Rara berdiri di sebelahku dan menghela napas panjang yang terdengar sangat teatrikal. Mbak Alana yang sabar ya. Rara sudah dengar semuanya dari Mas Bayu. Rara sedih banget dengar Mbak mau cerai. Mbak kok bisa sih hilaf sama atasan sendiri? Bisik Rara dengan nada simpati yang sangat memuakkan. Ia menyentuh lenganku dengan lembut. Aku mematikan keran air perlahan. Aku menoleh menatap wajah polos sepupuku ini. Rasanya aku ingin mengambil pisau daging di dekatku dan menancapkannya ke wajah palsu itu. Namun, aku menahan diriku. Kekuatanku adalah kesabaranku. Namanya juga manusia, Ra. Terkadang kita tidak sadar siapa yang sebenarnya mengkhianati kita dari belakang. Kataku dengan senyum tipis yang syarat akan makna ganda. Rara tertegun sejenak, matanya berkedip bingung. Sebelum akhirnya ia kembali memaksakan senyumnya dan buru-buru keluar dari dapur menuju ruang tamu. Pukul 2 siang, tamu-tamu mulai berdatangan. Rumah yang biasanya sepi kini dipenuhi oleh suara tawa, obrolan keras, dan langkah kaki. Bude, tante, dan sepupu-sepupu dari pihak Mas Bayu memenuhi ruang tamu dan halaman depan yang sudah dipasangi tenda kecil. Mereka menikmati hidangan yang sudah kusiapkan sedari pagi. Aku sengaja tidak banyak muncul di hadapan mereka. Aku memilih berdiam diri di kamar tamu, mengawasi keadaan dari balik pintu yang sedikit terbuka. Suasana di luar mulai terasa canggung bagiku. Aku bisa mendengar bisik-bisik dari beberapa tante yang sedang berkumpul di sudut ruangan. Ibu Ningsih dengan semangatnya sedang menjadi pusat perhatian, menceritakan karangan bebasnya tentang menantunya yang tidak tahu diuntung. Iya, Jeng. Bayangkan saja, gajinya baru naik sedikit saja sudah berani main serong sama bosnya. Untung anakku Bayu itu cerdas, dia bisa dapat fotonya. Makanya hari ini Bayu mau ceraikan dia sekalian. Najis rumahku diinjak perempuan murahan. Suara Ibu Ningsih terdengar melengking, sengaja dikeraskan agar semua orang mendengarnya. Beberapa kerabat terdengar menghela napas prihatin,
Sementara yang lain ikut mencibir dan menyalahkan perempuan yang sibuk bekerja di luar rumah. Rara duduk tidak jauh dari Ibu Ningsih, menundukkan kepalanya pura-pura sedih, padahal aku tahu betul ia sedang menyembunyikan senyum kemenangannya. Di dalam kamar tamu, aku mulai bergerak. Aku membuka koper kecil yang sudah kusiapkan sejak semalam. Aku mandi dengan cepat, membersihkan sisa keringat dan bau dapur dari tubuhku. Setelah itu, aku merias wajahku dengan sangat hati-hati. Bukan riasan tebal, melainkan riasan elegan yang menonjolkan ketegasan garis wajahku. Aku memilih lipstik berwarna merah gelap bata yang memberikan kesan kuat dan mengintimidasi. Aku membuka lemari pakaian dan mengambil sebuah setelan blazer wanita berwarna merah marun dengan potongan yang sangat pas di tubuhku, dipadukan dengan celana bahan hitam panjang dan sepatu hak tinggi hitam. Aku membuang jauh-jauh citra menantu penurut yang selalu memakai daster kusam di rumah. Hari ini, aku adalah manajer pemasaran. Hari ini, aku adalah wanita yang memegang kendali atas nasibnya sendiri. Aku menatap pantulan diriku di cermin panjang. Sosok yang kulihat bukan lagi Alana yang menangis memohon di lantai ruang tamu, melainkan seorang eksekutor yang siap menjatuhkan hukuman. Tanganku meraih sebuah tas kulit hitam di atas kasur, lalu mengambil sebuah benda kotak berukuran sedang dari dalamnya. Sebuah proyektor mini portable yang baru saja kubeli kemarin, beserta flash disk yang berisi seluruh amunisi mematikan milikku. Di luar, suara Ibu Ningsih kembali terdengar. Kali ini ia menggunakan mikrofon kecil yang disambungkan ke pengeras suara portabel. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar sekalian. Mohon perhatiannya sebentar. Ada hal penting yang ingin disampaikan oleh anak saya, Bayu, terkait masa depan rumah tangganya. Suasana mendadak hening. Semua orang memusatkan perhatian pada Mas Bayu yang kini berdiri di tengah ruangan dengan dada membusung bangga. Ia berdeham pelan, memasang wajah sedih dan kecewa yang sangat meyakinkan. Terima kasih atas kehadiran keluarga semua. Sebenarnya berat bagi saya menyampaikan hal ini. Tapi saya rasa keluarga besar berhak tahu agar tidak ada fitnah di kemudian hari. Dengan berat hati, saya memutuskan untuk menceraikan Alana, karena ia telah mengkhianati pernikahan kami dan berselingkuh dengan atasannya. Tepat saat kata, atasannya, keluar dari mulut Mas Bayu, aku memutar kenop pintu kamar tamu dan melangkah keluar. Suara hak sepatuku yang beradu dengan lantai keramik memecah keheningan ruangan. Trak, trak, trak. Setiap langkahku terukur dan penuh percaya diri. Seluruh pasang mata di ruangan itu secara serentak menoleh ke arahku. Mulut Mas Bayu terbungkam rapat. Mata Ibu Ningsih membelalak lebar melihat penampilanku yang sama sekali tidak terlihat seperti pesakitan yang akan dibuang. Rara, yang duduk di sofa, tanpa sadar mencengkeram ujung gaunnya dengan kuat. Aku berjalan dengan dagu terangkat, melewati kerumunan keluarga yang menatapku dengan berbagai ekspresi, dari kaget, sinis, hingga bingung. Aku terus melangkah hingga aku berdiri berhadapan langsung dengan Mas Bayu di tengah ruangan. Aku mengulas sebuah senyum yang sangat manis, senyum yang sama sekali tidak mencapai mataku. Maaf memotong ucapanmu, Mas, kataku dengan suara yang tenang, jernih, dan menggema di seluruh ruangan tanpa bantuan mikrofon. Aku mengangkat proyektor mini di tangan kananku dan meletakkannya di atas meja kaca di dekat televisi. Aku mencolokkan kabel dayanya dengan cepat dan menyambungkannya ke layar televisi layar datar yang menempel di dinding. Karena hari ini adalah hari yang sangat spesial di mana semua keluarga berkumpul, lanjutku sambil menatap lurus ke mata Ibu Ningsih yang kini wajahnya mulai pucat pias. Aku rasa sangat tidak adil jika Mas Bayu saja yang bercerita. Aku juga punya sebuah video kenangan keluarga, yang sangat menarik untuk kutunjukkan kepada kalian semua. Sebuah kisah tentang kesetiaan, pengorbanan, dan serigala berbulu domba. Aku menekan tombol daya proyektor. Layar televisi di belakangku menyala terang, menampilkan folder-folder bukti yang sudah siap untuk membongkar kebusukan mereka hingga ke akar-akarnya. Jantungku berdetak dengan ritme yang memabukkan. Pembalasan dendam ini akhirnya dimulai. Layar televisi layar datar berukuran 50 inci di belakangku berkedip sejenak sebelum akhirnya menyala terang, menampilkan latar belakang biru khas layar proyektor yang baru tersambung. Suasana di ruang tamu yang dijejali belasan anggota keluarga besar suamiku mendadak senyap. Tawa, cibiran, dan bisik-bisik merendahkan yang sejak tadi ditujukan kepadaku menguap begitu saja ke udara, digantikan oleh kebingungan massal. Mata mereka semua terpaku padaku dan layar di belakangku secara bergantian. Aku berdiri dengan postur tubuh yang sangat tegak, memancarkan aura dominasi yang selama ini selalu kusembunyikan di balik celemek dapur dan daster kusam.
Aku memegang remote kendali proyektor di tangan kananku. Senyum tipis, dingin, dan penuh perhitungan masih bertengger di bibirku. Aku menatap lurus ke arah Mas Bayu yang kini berdiri mematung. Jakunnya naik turun menelan ludah. Wajah pongahnya perlahan memudar, digantikan oleh kerutan tegang di dahi. Di sudut lain, Ibu Ningsih yang masih memegang mikrofon portabel tampak membuka mulutnya, hendak memprotes, namun aku lebih dulu mengangkat tanganku, mengisyaratkan agar ia diam. Mas Bayu tadi mengatakan bahwa aku berselingkuh dengan atasanku. Bukan? Suaraku mengalun tenang, namun ketegasannya mampu mengiris keheningan ruangan. Ia menggunakan beberapa lembar foto yang katanya adalah bukti perselingkuhanku. Foto yang kebetulan sekali, diambil dari sudut yang sangat sempit dan manipulatif. Kebetulan sekali, aku juga memiliki salinan momen tersebut, tapi dari sudut pandang yang jauh lebih jujur. Aku menekan tombol pada remote. Layar televisi langsung menampilkan sebuah rekaman video. Itu adalah rekaman CCTV resolusi tinggi dari pihak keamanan Mall Senayan. Video itu memperlihatkan suasana kafe yang sangat terang benderang dan ramai oleh pengunjung. Di tengah layar, terlihat jelas sosokku dan Pak Dimas sedang duduk berhadapan. Aku membiarkan video itu berputar selama 1 menit. Seluruh keluarga besar bisa melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa kami sedang membuka-buka dokumen tebal. Tidak ada sentuhan, tidak ada kemesraan. Hanya 2 orang profesional yang sedang membahas pekerjaan. Seperti yang kalian lihat, aku mulai menjelaskan layaknya seorang manajer yang sedang mempresentasikan proyek besar. Ini adalah pertemuan makan siangku dengan direktur utama perusahaanku, untuk membahas kontrak promosi jabatanku. Sangat terbuka, sangat profesional. Dan mari kita lihat foto yang diklaim Mas Bayu sebagai bukti perselingkuhan. Aku menekan tombol berikutnya. Layar terbelah menjadi 2. Di sisi kiri adalah rekaman CCTV pada detik tertentu, dan di sisi kanan adalah foto yang dilemparkan Mas Bayu kepadaku tempo hari. Aku menggunakan laser pointer dari remoteku untuk menunjuk layar. Perhatikan detik ini. Pak Dimas mencondongkan tubuhnya ke depan untuk mengambil pulpen yang menggelinding di dekat sikuku. Dari sudut pandang kamera CCTV yang berada di atas, sangat jelas jarak di antara kami. Namun, dari sudut pandang kamera ponsel yang sengaja bersembunyi di balik pilar sebelah kiri kafe, postur tubuh Pak Dimas seolah-olah sedang memelukku. Aku menoleh menatap Mas Bayu. Laki-laki itu kini terlihat seperti maling yang tertangkap basah. Keringat dingin mulai sebesar biji jagung bermunculan di pelipisnya. Itu bisa saja editan. Sergah Mas Bayu dengan suara bergetar. Ia mencoba membela diri, namun suaranya tidak lagi menggelegar seperti saat ia mengusirku. Aku terkekeh pelan. Tawa yang sangat elegan, tanpa emosi berlebihan. Editan? Aku sudah menduga kau akan mengatakan itu, Mas. Karena itulah, aku membawa dokumen pendukungnya. Aku mengganti slide presentasiku. Kini muncul pindaian surat pernyataan resmi di atas meterai yang ditandatangani langsung oleh Pak Dimas, lengkap dengan stempel perusahaan dan lampiran jadwal pertemuanku hari itu. Aku membacakan poin utamanya dengan suara lantang agar Tante, Bude, dan Pak D yang hadir mendengarnya dengan jelas. Surat itu menegaskan bahwa tuduhan Mas Bayu adalah fitnah yang mencemarkan nama baik, dan pihak perusahaan siap membawa masalah penyebaran foto manipulatif ini ke ranah hukum jika diperlukan. Terdengar suara helaan napas kaget dari beberapa kerabat. Bisik-bisik mulai kembali terdengar, namun kali ini bukan untuk menghakimiku, melainkan mempertanyakan Mas Bayu. Lalu, jika aku tidak berselingkuh, mengapa suamiku ini begitu menggebu-gebu ingin menceraikanku, mengusirku dari rumah yang cicilannya kubayar dengan gajiku, dan merusak nama baikku di depan kalian semua? Tanyaku retoris. Aku membiarkan pertanyaan itu menggantung di udara selama beberapa detik, untuk menciptakan ketegangan psikologis. Aku menatap Ibu Ningsih yang kini bibirnya pucat dan tangannya gemetar memegang mikrofon yang sudah tidak menyala. Lalu pandanganku beralih pada Rara. Sepupuku itu kini duduk kaku di sofa, wajah polosnya berubah menjadi tegang, dan tangannya secara refleks bergerak menutupi lehernya. Gerakan kecil yang justru semakin mengkonfirmasi kesalahannya. Jawabannya sangat sederhana. Karena suamiku butuh alasan untuk menyingkirkanku, agar ia bisa memasukkan perempuan lain ke dalam rumah ini tanpa terlihat seperti laki-laki hidung belang. Dan ironisnya, perempuan itu adalah orang yang sangat kalian kenal. Aku menekan tombol remoteku lagi. Layar kini menampilkan mutasi rekening tabungan bersamaku dan Mas Bayu. Aku melingkari 2 transaksi dengan warna merah terang. 2 minggu yang lalu,
ada penarikan dana sebesar 5 juta rupiah untuk pembelian di toko Mas Sinar Cahaya. Ibu, aku menatap mertuaku secara langsung. Apakah Mas Bayu membelikan ibu perhiasan baru seharga 5 juta? Ibu Ningsih gelagapan. Tidak, ibu tidak menerima apa-apa. Lalu kemana larinya uang 5 juta dari tabungan hasil keringatku itu? Aku tersenyum sinis. Jawabannya ada di leher sepupuku tersayang. Rara, kalung liontin permata yang kau pakai hari ini sangat indah. Sayang sekali, itu dibeli memakai uangku. Seketika, seluruh pasang mata di ruangan itu menoleh tajam ke arah Rara. Rara memucat. Ia mencoba menutupi kalungnya dengan kerah gaunnya, namun terlambat. Tante-tante dari pihak Mas Bayu yang tadinya memujinya kini menatapnya dengan pandangan curiga dan jijik. Mbak Alana bicara apa sih? Ini Rara beli sendiri. Cicit Rara dengan suara melengking panik. Air mata buayanya mulai menggenang. Beli sendiri. Aku menaikkan sebelah alis. Layar di belakangku berganti lagi, menampilkan salinan nota pembelian fisik dari toko perhiasan yang didapatkan oleh Bima. Di sana tertulis sangat jelas nama pembelinya, Bayu Saputra. Tanda tangan Mas Bayu tertera di bagian bawah nota tersebut. Bohong. Itu semua rekayasa Alana. Dia cuma mau menutupi kesalahannya sendiri. Teriak Mas Bayu tiba-tiba, mencoba menguasai kembali panggungnya. Ia melangkah maju dengan tangan mengepal, seolah ingin memukulku. Aku tidak mundur 1 milimeter pun. Semakin ia marah, aku semakin tenang. Ketenangan adalah perisaiku yang paling tak tertembus. Kau mau bukti yang tidak bisa direkayasa? Mas? Baiklah. Mari kita tonton film utamanya. Aku menekan tombol putar. Sebuah video beresolusi tinggi yang direkam oleh Bima muncul di layar. Video itu menampilkan Mas Bayu dan Rara sedang duduk berhadapan di kafe senja. Sangat jelas terlihat Mas Bayu mengusap pipi Rara, lalu turun menyentuh kalung di lehernya, diakhiri dengan Rara yang menyuapkan makanan ke mulut suamiku sambil tertawa manja. Video itu tidak bersuara, namun bahasa tubuh mereka sudah meneriakkan kata, perselingkuhan, dengan sangat lantang. Ruang tamu itu langsung meledak. Pak D dari pihak Mas Bayu berdiri dari kursinya dengan wajah merah padam. Astagfirullahaladzim, Bayu. Kelakuan apa ini? Bentaknya keras. Ibu Ningsih terhuyung ke belakang, menabrak meja kecil. Mungkin, anakku tidak mungkin berbuat serendah ini. Gumamnya, lebih kepada meyakinkan dirinya sendiri daripada orang lain. Masih belum cukup. Aku tidak memberi mereka ruang untuk bernapas. Aku mengganti video terakhir. Bukti pamungkas. Rekaman CCTV dari lorong Grand Orchid Boutique Hotel. Waktu di pojok kanan atas menunjukkan hari Sabtu malam, akhir pekan di mana Mas Bayu pamit menginap di rumah temannya karena reuni. Di layar, terlihat Mas Bayu merangkul pinggang Rara dengan mesra. Mereka berjalan menyusuri lorong berkarpet tebal, lalu Mas Bayu menempelkan kartu akses untuk membuka pintu kamar bernomor 312. Mereka masuk berdua, dan pintu tertutup. Rekaman dipercepat, menampilkan cap waktu keesokan paginya, di mana mereka keluar dari kamar yang sama dengan pakaian yang berbeda namun masih saling bergandengan tangan. Skakmat. Tidak ada bantahan. Tidak ada alibi yang bisa menyelamatkan mereka. Fakta terpampang nyata di depan puluhan pasang mata keluarga besar. Keheningan yang mengerikan menyelimuti ruangan itu selama beberapa detik, sebelum akhirnya berubah menjadi kekacauan total. Perempuan murahan, teriak salah satu bude Mas Bayu sambil menunjuk Rara. Ternyata kamu yang pelakor. Beraninya kamu menggoda suami sepupumu sendiri dan ikut-ikutan memfitnah istri sahnya. Rara akhirnya menangis histeris. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, meringkuk di sofa seperti cacing kepanasan. Tidak ada simpati untuknya. Topeng bidadarinya telah hancur berkeping-keping, memperlihatkan wajah asli seekor parasit perebut suami orang. Mas Bayu berdiri mematung. Wajahnya kehabisan darah. Ia menatap layar televisi dan menatapku bergantian dengan pandangan kosong. Mulutnya terbuka, namun tidak ada satu patah kata pun yang mampu ia keluarkan. Seluruh harga dirinya, kesombongannya, dan reputasi yang selalu ia jaga di depan keluarganya hancur tak bersisa dalam waktu kurang dari 15 menit. Bayu. Suara Ibu Ningsih terdengar bergetar hebat. Ia menatap putranya dengan pandangan nanar. Rasa malu yang luar biasa menghantam dadanya. Wanita yang selama ini sangat membanggakan putranya dan merendahkanku kini harus menelan pil pahit bahwa putranya lah yang menjadi aib keluarga. Ia memegang dadanya yang mendadak sesak. Napasnya tersengal-sengal.
Matanya mendelik ke atas, dan detik berikutnya, tubuh gempalnya ambruk ke lantai pingsan. Keluarga langsung berteriak panik mengerumuni Ibu Ningsih, berusaha menyadarkannya. Mas Bayu ikut berjongkok, mengguncang-guncang tubuh ibunya dengan panik. Air mata penyesalan mulai membasahi pipinya. Pemandangan di depanku sungguh sangat dramatis, namun hatiku tidak tergerak sedikit pun. Aku menatap kekacauan itu dengan mata sedingin es. Tidak ada rasa kasihan. Inilah harga yang harus mereka bayar karena mencoba menghancurkan kewarasanku. Semakin kau mencoba menyakitiku, semakin telak pembalasanku. Di tengah keributan itu, aku berjalan dengan tenang mendekati Mas Bayu. Bunyi hak sepatuku membuat beberapa kerabat menoleh dan memberikan jalan untukku secara otomatis. Auraku mengintimidasi siapa saja yang berada di dekatku. Aku berhenti tepat di sebelah Mas Bayu yang sedang bersimpuh di lantai meratapi ibunya. Aku membuka tas kulitku, mengeluarkan sebuah map plastik berwarna biru, dan menjatuhkannya tepat di atas pangkuan Mas Bayu. Mas Bayu mendongak menatapku dengan mata merah yang menyiratkan keputusasaan. "Apa ini, Alana?" tanyanya lirih, suaranya nyaris terdengar seperti rengekan. "Itu adalah salinan resmi berkas gugatan cerai yang sudah aku daftarkan ke Pengadilan Agama kemarin pagi," jawabku dengan nada datar dan tegas. "Lengkap dengan seluruh bukti perselingkuhanmu, bukti pemindahan aset, dan bukti mutasi rekening yang menunjukkan bahwa aku adalah donatur utama di rumah ini. Pengacaraku sudah mengurus semuanya." Aku menundukkan sedikit tubuhku agar wajahku sejajar dengannya, menatap lurus ke kedalaman matanya yang dipenuhi ketakutan. "Kau tidak perlu repot-repot menceraikanku, Mas. Karena aku yang menceraikanmu. Dan aku pastikan, kau tidak akan mendapatkan sepeser pun dari harta yang kukumpulkan dengan keringatku sendiri. Selamat menikmati sisa hidupmu dengan serigala berbulu domba itu." Tanpa menunggu balasan atau penjelasan apapun lagi darinya, aku menegakkan tubuhku. Aku membalikkan badan, mengambil proyektor miniku, mencabut kabelnya, dan memasukkannya kembali ke dalam tas. Aku melangkah menuju pintu keluar ruang tamu yang terbuka lebar. Keluarga besar suamiku hanya bisa terdiam, membukakan jalan untukku seolah aku adalah seorang ratu yang baru saja memenangkan peperangan. Aku melangkah keluar dari rumah itu. Udara sore terasa jauh lebih segar dari biasanya. Angin membelai wajahku, menyapu bersih sisa-sisa debu rumah tangga toksik yang selama 3 tahun ini mengurungku. Aku menghentikan taksi yang kebetulan lewat di depan gerbang, masuk ke dalamnya, dan tidak pernah menoleh ke belakang lagi. Ketukan palu hakim sebanyak 3 kali bergema di ruang sidang Pengadilan Agama yang terasa dingin dan formal. Suara itu menjadi melodi paling indah yang pernah kudengar selama beberapa bulan terakhir. Aku duduk di kursi penggugat dengan postur elegan, mengenakan blazer putih tulang yang memancarkan ketenangan. Di meja seberang, duduk Mas Bayu bersama pengacaranya yang terlihat frustrasi. Penampilan mantan suamiku itu sangat memprihatinkan. Kantung matanya hitam dan tebal, tubuhnya terlihat jauh lebih kurus, dan kemejanya tampak kebesaran membungkus bahunya yang merosot jatuh. Hakim ketua baru saja membacakan putusan akhir. Gugatan ceraiku dikabulkan sepenuhnya. Mengingat bukti perselingkuhan yang sangat kuat, tak terbantahkan, dan ditambah dengan audit keuangan rumah tangga yang menunjukkan dominasi penuh gajiku dalam pembayaran cicilan rumah dan pembelian aset lainnya, pengadilan memutuskan bahwa pembagian harta bersama sangat menguntungkan posisiku. Mas Bayu kehilangan haknya atas rumah yang selama ini kami tempati. Ia hanya berhak membawa barang-barang pribadinya dan sebuah mobil tua yang cicilannya ia bayar sendiri. Semua tabungan bersamaku yang tersisa, perabotan rumah, dan kepemilikan penuh atas rumah tersebut jatuh ke tanganku. Aku berdiri, menjabat tangan pengacaraku yang tersenyum puas atas kemenangan telak ini. Saat aku berjalan keluar dari ruang sidang, Mas Bayu mencoba menghampiriku. Langkahnya gontai, matanya memancarkan permohonan yang menyedihkan. "Alana, tolong. Beri aku waktu sebulan lagi untuk pindah dari rumah itu. Ibu sedang sakit-sakitan, Rara tidak punya pekerjaan. Gajiku dipotong karena perusahaanku sedang krisis. Tolong, Alana, demi masa lalu kita," pintanya dengan suara parau yang menyedihkan. Aku menghentikan langkahku. Aku memutar tubuhku perlahan, menatap laki-laki yang dulu pernah kucintai, namun kini tidak meninggalkan rasa apapun di hatiku selain kekosongan yang membeku. Ketenanganku adalah senjataku, dan saat ini, aku menggunakannya untuk menembus pertahanannya yang terakhir. Surat perintah pengosongan rumah berlaku maksimal 7 hari dari putusan dibacakan. Mas, pengacaraku yang akan memantaunya.
Masa lalu kita sudah mati di saat kau memutuskan untuk meniduriku dari belakang dan memfitnahku di depan umum. Jangan memohon padaku atas kesalahan yang kau gali sendiri. Urus saja ibumu dan istri barumu itu. Aku membalikkan badan, melangkah pergi meninggalkan Mas Bayu yang tertunduk lesu di koridor pengadilan, menangisi nasibnya yang hancur berkeping-keping. 3 bulan berlalu sejak hari bersejarah di pengadilan itu. Kehidupanku berubah 180 derajat. Aku telah menjual rumah lamaku yang penuh dengan kenangan buruk itu dan menggunakan uangnya untuk membeli sebuah unit apartemen mewah di pusat kota, tidak jauh dari kantor tempatku bekerja. Apartemen ini berada di lantai 20, memiliki jendela kaca besar yang menghadap langsung ke deretan gedung pencakar langit Jakarta yang gemerlap di malam hari. Interiornya kutata dengan gaya minimalis modern, didominasi warna putih, abu-abu, dan aksen kayu. Tempat ini adalah surgaku. Ruang amanku yang steril dari racun masa lalu. Karierku sebagai manajer pemasaran melesat tajam. Penjualan perusahaan meningkat pesat di bawah strategiku yang tanpa kompromi. Sikapku yang tenang, analitis, dan sangat logis dalam mengambil keputusan membuatku dihormati oleh bawahanku dan disegani oleh atasan. Pak Dimas bahkan menawariku posisi direktur pemasaran jika aku berhasil mempertahankan performaku hingga akhir tahun ini. Tidak ada lagi beban pikiran tentang tagihan rumah tangga yang mencekik, tidak ada lagi omelan mertua yang merendahkan, dan tidak ada lagi kecemasan melayani suami yang tak tahu diuntung. Aku berdiri di atas kakiku sendiri, sepenuhnya berdaulat atas hidupku. Sementara aku merangkak naik menuju puncak kedamaian dan kesuksesan, berita tentang kehancuran Mas Bayu dan keluarganya sampai juga ke telingaku melalui beberapa kerabat jauh yang masih menjalin komunikasi baik denganku. Hukum karma ternyata bekerja jauh lebih kejam dan lebih cepat dari yang kubayangkan. Keadilan semesta selalu memiliki cara yang dramatis untuk menyeimbangkan neraca kehidupan. Skandal perselingkuhan Mas Bayu yang dibongkar di depan keluarga besarnya berbuntut panjang. Berita itu menyebar dari mulut ke mulut hingga akhirnya sampai ke telinga rekan-rekan kerjanya di kantor. Di dunia korporat, reputasi adalah segalanya. Mengetahui bahwa Mas Bayu bukan hanya berselingkuh dengan sepupu istrinya sendiri, tetapi juga merekayasa fitnah untuk menjatuhkan karir mantan istrinya, membuat lingkungan kerjanya menjadi sangat toksik baginya. Atasannya kehilangan kepercayaan padanya. Ia diturunkan jabatannya dan dipindahkan ke divisi lapangan yang sangat berat dengan gaji yang jauh lebih kecil. Tidak tahan dengan tekanan sosial dan cibiran rekan kerjanya, Mas Bayu akhirnya memilih memundurkan diri. Ironisnya, dengan rekam jejak nama buruk yang kadung tersebar di lingkaran industrinya, ia kesulitan mencari pekerjaan baru yang selevel dengan pekerjaannya dulu. Lalu bagaimana dengan serigala berbulu domba dan mertua tercintaku? Kehidupan mereka jauh dari kata bahagia layaknya dongeng yang mereka rencanakan. Setelah diusir dari rumahku, Mas Bayu terpaksa menyewa sebuah rumah petak kecil di kawasan pinggiran kota yang padat penduduk. Ia menikahi Rara secara siri dan diam-diam, karena keluarga besar Mas Bayu menolak hadir dan telah memutus tali silaturahmi akibat rasa malu yang luar biasa atas kejadian di acara arisan hari itu. Di rumah petak yang sempit dan panas itu, mimpi indah Rara untuk menjadi nyonya besar hancur seketika. Ia yang tadinya berpikir akan menikmati harta gono gini suaminya kini harus berhadapan dengan kenyataan pahit. Mas Bayu adalah pengangguran yang uang tabungannya menipis untuk membayar hutang biaya pengacara. Rara terpaksa harus berhemat secara ekstrim. Tidak ada lagi kalung emas, tidak ada lagi perawatan di salon, tidak ada lagi makan malam di kafe elit. Wajah bidadarinya kini berubah menjadi sosok istri yang setiap hari berdaster kusam, wajah ditekuk, dan bau bawang. Yang paling membuat kehidupan mereka menyerupai neraka dunia, adalah kehadiran Ibu Ningsih. Mertuaku itu terpaksa tinggal satu atap dengan menantu barunya di rumah petak tersebut. Dinamika di antara mereka berdua sungguh menggelikan. Ibu Ningsih yang terbiasa hidup enak dan menyuruh-nyuruhku di rumah besar dulu, kini mencoba menerapkan hal yang sama pada Rara. Ia terus menuntut Rara melayaninya layaknya ratu, meminta dimasakan makanan enak, dan menagih jatah uang bulanan. Namun, Rara bukanlah Alana. Rara adalah perempuan bermuka dua yang egois. Ia menolak diperlakukan seperti pembantu. Pertengkaran hebat antara mertua dan menantu itu menjadi tontonan gratis bagi para tetangga di kontrakan setiap harinya. Suara panci yang melayang, makian kasar, dan tangisan saling menyalahkan menjadi rutinitas pagi mereka. Rara sering mengeluh kepada Mas Bayu bahwa ibunya terlalu banyak menuntut, sementara Ibu Ningsih terus menangis meratapi kebodohan putranya yang menukar menantu berpenghasilan besar dengan parasit tak berguna. Mas Bayu, yang terjebak di antara dua wanita paling beracun dalam hidupnya,
Hanya bisa memegangi kepalanya yang pusing, menyesali keputusan terbodoh sepanjang eksistensinya di dunia ini. Ia mengorbankan berlian demi memungut kerikil tajam, dan kini kerikil itu menggores urat nadinya sendiri perlahan-lahan. Malam ini, Jakarta diguyur hujan gerimis yang membuat udara terasa sangat sejuk. Aku berdiri di balkon apartemenku, memegang secangkir kopi hitam tanpa gula yang asapnya mengepul tipis. Angin malam menerbangkan rambut panjangku ke belakang. Aku memejamkan mata sejenak, meresapi setiap detik ketenangan yang menyelimuti jiwaku. Perjalanan yang kulalui tidaklah mudah. Rasa sakit karena dikhianati oleh suami dan ditikam dari belakang oleh saudara sendiri, adalah luka yang sempat membuat hatiku nyaris berhenti berdetak. Namun, aku memilih untuk tidak membiarkan luka itu mengubahku menjadi korban yang lemah dan histeris. Aku memilih untuk mengolah rasa sakit itu menjadi energi yang dingin. Aku memilih untuk tenang. Karena di dalam ketenangan, aku menemukan kejernihan logika untuk meruntuhkan kebohongan mereka. Aku membuka mataku, menatap jutaan lampu kota yang berkilauan di bawah sana. Sebuah senyum tulus, bukan lagi senyum sinis atau penuh perhitungan, melengkung di bibirku. Pengkhianatan Mas Bayu, fitnah keji Ibu Ningsih, dan kepalsuan Rara bukanlah sebuah kutukan. Itu adalah sebuah penyelamatan. Cara semesta membuang orang-orang beracun dari sekelilingku agar aku bisa tumbuh dan bersinar sesuai dengan potensiku yang sebenarnya. Aku mengangkat cangkir kopiku sedikit ke arah langit malam, seolah sedang bersulang dengan masa laluku. Selamat tinggal, penderitaan. Selamat datang, kehidupan yang sesungguhnya. Aku adalah Alana, dan aku baru saja memulai babak paling indah dalam hidupku. Skakmat yang kuberikan pada mereka adalah kunci pembuka pintu kebahagiaanku.